Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat BMC. Jumpa lagi bersama saya Tony Kristanto, masih di Bumi Mojopahit Channel. Nah Sobat, untuk di episode kita kali ini saya ingin mengajak Anda semuanya untuk melihat dari 5 buah pusaka yang sudah saya persiapkan di atas meja ini Sobat. Nah ini adalah pusaka dari Galeri Bumi Mojopahit yang akan saya rilis untuk di episode kita kali ini Sobat, yaitu episode keris murah tapi tidak murah. Nah seperti apa sih wujud dari kelima buah pusakanya? Kita akan mereviewnya bersama-sama. Baik Sobat BMC, kita akan mulai saja untuk melihat satu persatu dari bilah pusakanya. Nah ini adalah kelima buah pusaka dari Galeri Bumi Mojopahit yang akan kita review bersama-sama untuk di episode keris murah tapi tidak murah Sobat. Dan di sini saya juga ingin berterima kasih kepada Anda semuanya yang sampai saat ini sudah mendukung acara ini atau mendukung dari channel ini, sehingga channel ini bisa diterima oleh siapa saja. Dan juga saya ingin berterima kasih kepada sobat semuanya yang baru saja menyukai dunia Tosan Aji, karena dari beberapa yang mengabarkan kepada saya bahwasanya beliau ini adalah seseorang yang bisa dikatakan masih pemula, meskipun umurnya gitu bisa dikatakan sudah tidak muda lagi, tapi alhamdulillah beliau akhirnya dari tayangan-tayangan yang saya tampilkan itu akhirnya lambat laun jadi tertarik. Nah saya tuh bisa dikatakan sesuatu yang bukan cuma membanggakan bahwasanya channel ini akan berhasil kalau tayangan ini bisa memberikan sebuah manfaat. Jadi tidak cuma dijual beli saja, jadi manfaat itu bisa didapatkan. Pertama diantaranya adalah yang tadinya tidak tahu akhirnya tahu, yang tadinya tidak suka akhirnya suka. Tahu dan suka dari mana? Tahu dan suka dari video ini. Tahu dan suka tentang apa? Ya tentang dunia Tosan Aji. Itu seperti itu Sobat. Itulah kenapa saya kalau diberikan sebuah kabar, entah itu dari chat WA ataupun dari Instagram ataupun juga dari mana saja atau dari komentar gitu, mengabarkan bahwasanya Mas, sejak mengenal dari video sampean saya kok akhirnya tertarik, saya ingin menggeluti gitu, saya ingin bersama-sama mengenal, lalu juga bersama-sama kita melestarikan. Itu di hati tuh kayak ada perasaan seneng banget gitu Sobat. Seneng banget, bangga, dan juga sangat menyenangkan kalau kita akhirnya apa yang kita sampaikan itu akhirnya terus mengena gitu. Nah oke, kita akan lanjutkan untuk mereview dari kelima buah pusakanya. Saya akan memulai dulu dari yang paling ujung ini Sobat. Nah ini yang paling ujung sini. Ini untuk di warangkanya adalah warangka Labrang Surakarta. Ini sudah saya serviskan ini kemarin. Ini sudah diserviskan, jadinya bagus. Sekedar informasi bahwasanya ini adalah pusaka yang konon dari teman saya gitu. Beliau mendapatkannya dari ex orang kaya. Jadi bekasnya orang kaya atau bekas milik orang kaya. Nanti bisa dikatakan mungkin zaman dulu gitu. Pusaka ini sudah menemani dari keluarga tersebut, dari leluhur-leluhurnya adalah orang-orang berada. Kita akan melihat seperti apa sih wujud dari pusaka. Nah ini adalah wujud dari pusakanya Sobat. Ini kapan hari teman saya itu bilangnya, ini saya dapat dari teman saya Klaten Sobat. Ini kalau nggak salah beliau bilangnya adalah dapurnya dapur Jalak Nguri. Nah, dapurnya Jalak Nguri. Tapi kalau menurut saya ini lebih condong ke dapur Pulang Geni Lurus Sobat. Bentuknya hampir sama dengan brojol. Kalau brojol itu tidak ada odo-odonya. Jadi garisnya lurus, hanya gandiknya lugas, lalu ada pejetan. Cuma seperti itu saja kalau untuk di brojol. Tapi kalau saya melihat di sini Sobat, kayaknya di bagian ini tengah bilahnya ini ada semacam kayak odo-odonya. Itulah kenapa kalau untuk saya pribadi lebih masuknya ke Pulang Geni Lurus Sobat. Pulang Geni Lurus itu bermakna ratus atau wewangian yang bernuansa kerohanian, yang bernuansa bukan bernuansa klinik mistik, bukan seperti itu. Jadi wewangian tersebut itu sifatnya adalah untuk kerohanian. Berarti
bisa dikatakan sebagai sebuah sesuatu yang membuat pemiliknya itu wangi dalam hal sisi rohani, mungkin seperti itu. Kalau di dalam tuahnya yang saya ketahui bahwasanya keris dapur Pulang Geni ini, tuahnya diyakini agar pemilik dari pusakanya ini mempunyai nama harum dimanapun dia berada. Jadi entah itu di masyarakat ataupun juga di lingkungan kerja atau di mana saja, diharapkan pemiliknya ini selalu membawa harum nama dari pemiliknya atau membawa harum dari nama keluarganya, nama baiknya. Itu seperti itu kurang lebihnya sobat. Nanti akan saya tunjukkan kepada Anda secara lebih detail biasanya di akhir video sobat. Nah, ini adalah pusaka yang pertama. Oh ya, untuk di bilahnya sendiri atau pamornya ini kalau nggak salah masuk di pamornya apa tadi ya? Pamornya adalah pamor Wasputah ini sobat. Kalau menurut saya ini adalah Wasputah. Jadi dapurnya Pulang Geni lurus, pamornya adalah pamor Wasputah. Nah, oke, ini adalah pusaka yang pertama. Lalu kita lanjut lagi untuk di pusaka yang kedua sobat. Nah, ini adalah pusaka yang kedua. Pusaka ini dulu saya dapatkan dalam keadaan ligan. Kalau nggak salah dari salah seorang rekan saya dari Purbalingga. Ini. Kalau untuk di warangkanya sendiri, ini saya belikan warangka. Kalau nggak salah ini memang warangka lawas juga. Di sini untuk di pendoknya sobat. Ini pendoknya sangat tebal dan juga dia bermotif. Ini bagus banget loh ini. Dan untuk di warna dari pendoknya, kuningnya ini berbeda dengan warna-warna pendok kuningan pada umumnya. Nah, berbeda dengan kayak seperti ini. Nah, saya jadi teringat dari salah satu pusaka saya kapan hari itu dimahari oleh orang Nganjuk. Beliau datang ke rumah gitu. Pusaka tersebut pendoknya ini warnanya kuning. Nah, pada zaman dulu itu juga ada pendok itu yang terbuat dari kuningan, dari mamas, lalu dari perak, dari emas, itu pun juga ada. Saya waktu beliau datang ke sini lalu memaharinya itu, Mas, ini kok saya curiga ya dengan kuningnya, jangan-jangan ini emas, saya gitu. Nah, sudah Mas Tony, ini berarti rezeki saya. Begitupun juga dengan pendoknya ini sobat. Saya nggak tahu ini kira-kira bahannya apa, apakah kuningan ataukah mengarah ke itu tadi, ke emas itu tadi. Kalau memang emas ya berarti rezekinya pemaharnya nanti nih. Karena ini akan saya rilis, saya akan mengajarkan kepada sobat semuanya. Nah, ini untuk di dadanya sendiri pun juga bagus banget. Jadi warangka ini memang sudah bisa dikatakan sangat layak, sudah sangat layak karena ini pun juga sudah saya serviskan warangkanya sobat. Nah, untuk di pusakanya sendiri ini dapurnya adalah dapur Tejo Kinurung. Nah, ini adalah dapur Tejo Kinurung. Nah, sebagian memang dari pamornya kalau Anda melihat di sini ada sedikit aus. Nah, ada sedikit aus. Padahal sobat, kalau kita melihat dari pusakanya, ini pusakanya masih lumayan tebal. Nah, pusakanya masih lumayan tebal dan ini dulu saya dapatkan masih dalam keadaan berkarat. Karatnya bisa dikatakan apa ya, agak banyak gitu. Akhirnya terus saya cucikan di tukang warang saya, akhirnya terus keluar pamornya yaitu pamor Tejo Kinurung atau adek telu. Atau ada juga yang bilang adek wengkon. Nah, ini adalah pusaka yang kedua. Untuk di dapurnya sendiri adalah dapur tilam upih sobat. Nah, dia tilam upih, garisnya lurus, gandeknya lugas, ada tikel alis dan juga ada pecetan. Nah, ini adalah dapur tilam upih dengan pamornya Tejo Kinurung. Ini kalau dari pengetahuan tahusan aji saya, pamornya seperti jenis pamor luluan sobat. Nah, jadi dia itu agak tebal. Di pamornya itu agak tebal memang. Nanti akan kita lihat bersama secara lebih detail di akhir video sobat. Oke, ini adalah pusaka yang kedua. Lalu lanjut lagi untuk di pusaka yang ketiga sobat. Nah, ini adalah pusaka yang ketiga. Ini pun juga sudah dalam keadaan saya serviskan, jadi bersih dan juga glowing. Nah, seperti ini. Kita akan melihat wujud dari pusakanya seperti apa ini. Nah, ini adalah pusaka yang kalau nggak salah sekitar 1 bulanan yang lalu, sekitar 1 atau 2 bulanan yang lalu lah ini saya dapatkan.
Cuma saya sudah lupa ini kapan hari saya dapatkan, dari Trenggalek apa dari Nganjuk gitu ya, apa dari Kediri gitu ya. Untuk di dapurnya sendiri adalah dapur kebulajer sobat. Dapurnya kebulajer, dan untuk di pamornya ini ada dua. Di bagian atas ini ada pamornya, yaitu pamor pedaringan kebak. Nah, di atas ini pamornya pedaringan kebak sobat. Lalu di bagian bawah, nah ini ada pamor, yaitu pamor batu lapak. Nah, dia berbentuk setengah lingkaran yang berada di bagian sor-soran. Nah, seperti ini. Nah, ini adalah pamor batu lapak dan juga pamor pedaringan kebak. Nah, untuk di dapurnya sendiri ini adalah dapur kebulajer. Ini pun juga sudah dalam keadaan saya warangi. Ini sudah diwarangi, dan untuk diwarangkannya pun juga sudah diserviskan bersih, dan juga sudah tinggal mengoleksi saja sobat. Memahari lalu mengoleksinya. Seperti itu. Kita lanjutkan lagi untuk yang keempat. Nah, yang keempat ini adalah salah satu dari dapur yang bisa dikatakan agak langka keberadaannya. Ini saya dapatkan dari salah seorang rekan kosan adik saya dari Yogyakarta. Saya mendapatkannya ini sudah dalam keadaan nyandang kayak gini sobat. Nah, warangannya sudah disandangi seperti ini. Kita akan melihat wujud pusakanya ini. Ini adalah pusaka dengan dapur gumbeng. Dapurnya adalah dapur gumbeng. Nah, kalau Anda melihat di sini sobat, untuk di gandengnya hampir mirip dengan kebulajer, memang hampir mirip dengan kebulajer. Tapi kalau kita melihat dari dapur gumbeng, nah ini seperti ini. Untuk di bilahnya ini dari mulai pangkal sampai ke hampir ke bilahnya, ke ujung bilahnya ini sama, jadi tidak meruncing, jadi hampir sama dari mulai bawah atau pangkal dari bilahnya sampai hampir menuju ke puncaknya atau ke ujung bilahnya ini tidak meruncing. Hanya apa ya, kalau dikeris kebanyakan, coba saya akan menunjukkan kepada Anda ini. Nah, kalau kebulajer seperti ini, tapi kalau dapur gumbeng seperti ini sudah. Mungkin nanti akan saya tunjukkan kepada Anda di akhir video biar bisa membedakan gitu loh antara keris dengan dapur gumbeng dan juga dapur kebulajer sobat. Nah, ini adalah pusaka yang keempat dengan dapur gumbeng. Tantingannya ini masih bisa dikatakan mantap, tantingannya berat. Karena apa? Karena memang di pusakanya ini masih lumayan agak tebal. Nah, lumayan agak tebal ini sobat. Untuk di pamornya sendiri ini kayaknya masuk di pamor Ngulit Semongko. Nah, ini adalah dapur gumbeng. Ini adalah pusaka yang keempat sobat. Oke. Di sini di video ini saya merilis dari 5 buah pusaka. Jadi 5 buah pusaka. Yang pertama adalah pusaka Pulanggeni Lurus, lalu Tilam Upih pamornya Tejo Kinurung, lalu kebulajer dengan pamornya batu lapak dan juga pedaringan kebak. Lalu yang keempat ini tadi adalah dapur gumbeng, pamornya Ngulit Semongko, dan yang terakhir adalah pusaka ini sobat. Ini adalah pusaka bagus, sangat rekomen sekali juga yang ini sobat. Karena apa? Karena memang untuk diwarangkannya kayaknya ini warangkannya kayu bagus ini. Dedernya pun juga serasi seperti itu. Nah, sama-sama bagusnya ini sobat. Ini waktu itu saya mendapatkannya dari adik saya sendiri. Jadi saya nggak tahu dia dapatnya dari siapa, tapi saya mendapatkannya waktu itu dari adik saya. Waktu saya melihat dari koleksinya, gitu, koleksi pusakanya, kita lihat kok ini kayaknya kok bagus ya untuk di kerisnya. Akhirnya terus saya mahari. Nah, seperti apa sih wujud dari pusakanya? Coba kita akan melihatnya bersama-sama ini sobat. Oke, ini pun juga sudah dalam keadaan diwarangi. Nah, untuk di pusakanya sendiri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Luknya luk 9. Nah, ini kalau nggak salah dapurnya adalah dapur Sempono sobat. Untuk di pamornya sendiri ini pamor kayak wos utah ini sobat. Nah, ini adalah pamornya pamor wos utah. Ini pamornya banyak banget loh.
Dan yang istimewa adalah di bagian sini sobat. Di bagian ini ada pesi gapit, atau bisa ada yang bilang pesi gapit wayang, itu seperti itu. Nah ini untuk di pesinya, dia punya pesi unik dan juga bisa dikatakan langka, yaitu pesi gapit seperti ini. Nah ini. Nah, oke, akan saya balik untuk kameranya biar Anda bisa melihat lebih detail. Siapa tahu ini di antara sobat semuanya ini ada yang berkenan dengan beberapa koleksi pusaka yang saya rilis untuk di video kita kali ini. Oke sobat BMC, kita kembali lagi untuk merilis dari kelima buah pusaka yang saya tawarkan untuk di episode kita kali ini sobat. Ini adalah pusaka yang bisa dikatakan cukup layak untuk dijadikan sebagai sebuah koleksi pribadi. Nah, kita akan mereview dari pusaka yang pertama sobat. Nah, ini adalah pusaka dapur pulang geni. Ini yang saya dapatkan dari salah seorang rekan tosan aji saya dari kota Klaten sobat. Nah ini kalau dari teman saya waktu itu memberikan sebuah keterangan bahwasanya untuk di dapurnya, waktu saya tanyakan, dia bilangnya adalah dapur jalak nguri sobat. Ternyata setelah saya lihat, ini lebih condong kepada dapur pulang geni lurus, karena di bagian ini ada odo-odonya. Nah, bentuknya seperti kayak brojol, tapi di tengah-tengahnya ini ada odo-odonya nih. Kalau kita raba seperti ini akan terasa ini sobat. Nah, kalau kita melihat di sini untuk di gandiknya sendiri sobat, ini agak panjang. Nah, ini gandiknya agak panjang. Nah, ini adalah wujud dari pusakanya. Coba Anda amati. Untuk di tampilan pamornya sebenarnya ini semacam kayak kerlip-kerlip sobat. Nah, kalau dia kena sinar, dia akan membias. Nah, seperti ini. Secara keseluruhan untuk di bilahnya, kalau untuk saya pribadi ini masih tergolong bilah yang utuh ini sobat. Nah, bilahnya masih tergolong utuh. Nah, oke, ini adalah pusaka yang pertama. Dan untuk di warangkanya, nah, warangkanya ladrang Surakarta seperti ini. Nah, ini juga sudah nyandang, jadi ini sangat sangat layak untuk langsung dijadikan sebagai sebuah koleksi. Lalu yang kedua sobat, yang kedua adalah pusaka dengan dapur tilam upih. Ini yang saya katakan tadi bahwa untuk di tampilan pamornya memang agak sedikit aus kalau kita melihat, jadi dia agak bisa dikatakan terputus di sini. Tapi kalau kita melihat masih jejak dari pamornya ini masih ada ini sobat. Nah, ini jejak dari pamornya ini masih ada. Nah, kalau kita raba maka akan terasa seperti kayak pamornya itu ngawat gitu sobat. Nah, seperti ini. Jadi meskipun dia hilang gitu, tapi jejaknya masih ada untuk di pamornya. Nah, ini yang saya dapatkan dari salah seorang rekan tosan aji saya dari kota Purbalingga. Waktu itu saya mendapatkannya cuma dalam keadaan bilah saja atau cuma ligan. Nah, untuk di warangkanya sendiri adalah seperti ini sobat. Nah, ini warangkanya masih sangat bagus loh ini. Untuk di pendoknya ini masih tebal ini. Nah, seperti ini. Oke, ini adalah pusaka yang kedua dengan dapur tilam upih dengan pamornya adalah pamor tejo kinurung atau adeg wengkon atau adeg telu. Kita lanjutkan lagi untuk mereview dari pusaka yang ketiga sobat. Nah, ini yang saya katakan tadi bahwasanya untuk di pusaka yang ketiga ini dapurnya adalah dapur kebulajer. Nah, dapurnya dapur kebulajer. Untuk di pamornya sendiri adalah pedaringan kebak. Di bagian bawahnya ini adalah pamor batu lapak sobat. Kalau Anda melihat di sini untuk di terap-terapannya masih sangat rapat. Nah, ini adalah pusaka yang bagus ini untuk dijadikan sebagai sebuah koleksi. Nah, ini adalah pusaka yang ketiga dengan dapur kebulajer atau mahesolajer. Lalu lanjut untuk di pusaka yang keempat sobat. Nah, pusaka yang keempat dapurnya adalah dapur gumbeng.
Nah, bentuknya seperti ini, sekilas kayak kebulajar tapi berbeda. Nah, jadi kalau untuk di gumbeng itu apa ya, bilahnya itu agak lebar mulai dari pangkal sampai ke hampir ujung bilahnya. Nah, seperti ini. Nah, ini adalah dapurnya, dapur gumbeng. Salah satu dari dapur pusaka yang bisa dikatakan agak langka keberadaannya ini sobat. Kalau nggak salah untuk di dapur gumbeng ini fungsinya sepengetahuan saya adalah bisa dipakai sebagai pusaka tindih. Jadi pusaka yang fungsinya sebagai penetralisir dari energi negatif dari pusaka lain. Nah, itu seperti itu. Untuk di warangannya sendiri ini sudah dalam keadaan nyandang. Jadi saya mendapatkannya waktu itu dari teman saya Jogja, memang keadaannya sudah nyandang seperti ini sobat. Nah, dengan warangka gaya dari Gayaman Yogyakarta. Lanjut lagi untuk di pusaka yang terakhir. Nah, pusaka yang terakhir adalah ini sobat. Ini yang saya dapatkan dari adik saya sendiri. Nah, ini dari adik saya sendiri. Waktu itu saya melihat dari koleksi pusakanya kok ada yang menarik gitu loh. Salah satunya ada yang menarik. Akhirnya terus saya mahari sendiri. Tampilan dari pamornya kalau Anda melihat, ini bisa dikatakan apa ya, padat gitu loh, mubiar. Nah, seperti ini. Ini kalau untuk saya masuknya di pamor apa ini sobat, Wosputah. Kalau untuk saya kok lebih condongnya di Wosputah. Nah, ini yang saya katakan tadi bahwasanya untuk di pesinya ini ada keunikan tersendiri. Karena apa? Karena di pusaka ini ada atau bentuk dari pesinya adalah pesi gapit sobat. Nah, ini adalah pesi gapit. Ini bisa dikatakan agak langka juga loh ya, pusaka dengan pesi gapit seperti ini. Kalau di dalam dunia Tosan Aji itu pesi gapit seperti ini adalah ciri khas dari Empu Jigjo dari Mojopahit. Tapi kalau saya melihat di pusaka ini, untuk dilekukannya kok apa ya, hampir mirip kayak ciri pusaka-pusaka kulonan. Nah, pusaka kayak Cirebon, Segaluh, Pajajaran seperti itu. Ini adalah bisa dikatakan unik banget gitu loh. Dari lekukannya ini agak renggang, tapi kalau kita melihat dari pesinya ini apa ya, pesi gapit ini adalah salah satu dari ciri pusaka garapan dari Empu Jigjo Mojopahit. Nah, kira-kira ini masuk di era mana ini sobat? Ini bagus loh pusakanya, apalagi untuk di warangkanya pun juga warangka bagus ini sobat. Kayunya bagus loh ini, meskipun saya nggak tahu kira-kira ini kayu apa ini. Nah, ini sudah sangat nyandang sekali. Oke sobat, mungkin untuk di video ini saya akhiri cukup sekian. Saya berterima kasih sekali lagi kepada Anda yang sudah menonton video ini mulai awal hingga akhir. Jika di antara sobat semuanya ada yang berminat dengan beberapa koleksi yang saya tawarkan ini, bisa langsung menghubungi di nomor WA saya. Apabila ada kesalahan dan juga ada kekurangan di dalam saya menyampaikan uraian ini tadi, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Dari saya cukup sekian, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.